Ya guys, kalau tadi kita sudah bersama dengan 2 wanita dan 1 pria, sekarang kita tambah lagi 1 pria ya, biar adil. 2 wanita, 2 pria. Saat ini saya sudah bersama dengan siapa ini? Mas Ezer. Mas Ezar. Nah, Mas Ezar ini juga satu lembaga dengan Mas Rizal dan juga Mbak Risa, terus Mbak Nasiwa juga. Jadi ini satu lembaga. Kalau Mas Ezarnya ini jurusan apa di sekolahnya? Kalau di sekolah sih jurusan multimedia. Oh, multimedia, satu kelas dengan Mas Rizal. Beda kelas. Beda kelas, tapi sama jurusannya ya. Iya. Multimedia. Oke, menarik guys. Coba kita ulik yang jurusannya dulu ya guys. Multimedia. Multi itu berarti apa Mas? Multi itu Mas? Bercabang mungkin. Multi bercabang, media. Media yang bercabang. Yang bercabang. Iya. Mantap ya, kita mendapatkan ilmu multimedia. Mas, sejak kapan ini suka paskibra? Kalau paskibra sendiri saya sudah kenal dari sejak SD. Dan saya baru ikut itu waktu madrasah dulu. Oh, waktu madrasah sudah ikut ya. Iya. Ini Mas Ezar anaknya TNI. Sipil biasa. Oh, sipil biasa, sama kayak Mas Rizal tadi ya. Iya. Oke, jadi memang suka sejak dari SD guys, Mas Ezar ini guys. Jadi mungkin ilmu dasarnya emang sudah diasah dari SD ya. Nah, sukanya kan dari SD tuh. Iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa suka? Kalau dibilang suka sih, kalau pertama kali SD ya. Awalnya disuruh jadi kayak petugas upacara setiap Senin gitu. Nah, terus lihat tuh kayak ada upacara 17 Agustus di Istana Negara, kayak keren gitu mau ikut. Tapi di SD kan ya cuma sebatas buat jadi petugas gitu aja. Ya, di hari Senin ya kan, Iya. pertama ya kan. Terus waktu saya pindah ke madrasah di MTSN 2 Surabaya, di situ saya diajak teman saya. Pertama nih, ini ayo ikut paskibra. Nah, saya udah tahu nih sebenarnya paskibra itu apa, terus ya udah ikut aja gitu. Ya dikira sih paskibra cuma baris gitu aja. Tapi selama saya mengikuti paskibra ya banyak hal-hal yang bisa saya pelajari di situ selain baris per baris. Nah, luar biasa ya cerita dari Mas Ezar ini ya. Jadi Mas Ezar ini dulunya itu juga suka ya gitu, memang dari dulu, tapi juga ada ikut dari temannya gitu ya kan. Kira-kira apa sih paskibra itu kayak gimana gitu kan. Bermula dari penasaran terus ikut, ternyata paskibra itu bukan hanya tentang baris ya kan, ternyata masih banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan Mas Ezar sendiri selama mengikuti paskibra. Nah, untuk Mas Ezar sendiri ini mau ikut kompetisi sudah yang keberapa ini? Kompetisi yang keberapa? Bentar. Masih diingat-ingat ya guys, 70 tahun kemudian. Kalau di madrasah dulu itu sudah sekitar 5 sampai 6 lomba. Oh iya. Kalau sekarang tingkat mungkin SMK? Sekarang mungkin lomba ke-3. Kalau di SMK Berarti 5 tambah 3 8 kali. 8 kali guys, sejak SMTS gitu ya. Sejak MTS sekarang sudah 8 kali. Nah, kira-kira pengalaman ikut kompetisi yang di mana itu, yang pengalaman yang paling kayaknya berkesan banget gitu, yang lomba di mana itu? Di SMK 12 Surabaya. Itu juara ya waktu itu? Alhamdulillah dapat juara. Wah, juara, beri upload. Itu pas waktu MTS atau SMK ini? MTS. MTS mana? MTS 2 Surabaya. MTSN ya? Ya. MTSN 2 Surabaya. Jadi waktu itu juara guys, Mas Ezar ini juara. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2019 kalau nggak 2020 mungkin. Oh ya, antara itu ya, dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, ini patut dicontoh ini sama pemirsa semua, buat anak-anak, buat teman-teman, para kaula muda. Jadi buat kalian jangan hanya apa ya, gelundang-gelundung nggak jelas gitu loh. Kalian harus punya aktivitas yang positif, kayak Mas Rizal tadi, kayak Mas Ezar ini, luar biasa ya kan. Terus dan tentunya berprestasi, bukan hanya kegiatan yang positif, juga harus berprestasi kayak Mas Ezar. Juara 1 guys, tingkat kota Surabaya yang di MTS itu ya. Kalau yang di SMK 12 itu eventnya se-Pulau Jawa. Kalau sekarang ini apa ini? Se-ASEAN? Se-Pulau Jawa mungkin juga. Oh, Pulau Jawa.
kirain se-ASEAN. Jadi ini kompetisi yang ke-8 guys dari Mas Ezar. Ya kita doakan mudah-mudahan Mas Ezar dan kawan-kawan untuk kompetisi ini bisa juara. Amin, Ya. amin, amin. Untuk SMK YPM 3 ya. Tiga Tama. YPM 3 Tama mudah-mudahan juara ya. Amin. Kompetisi di Tulungagung. Ini Mas terkait cerita apa ya? Proses bagaimana menjalani selama di apa di itu ya. Ya, bentar guys, ada razia masker guys. Pura-pura ambil masker guys. Ya, selama pelatihan gitu loh. Pernah nggak mengalami yang namanya kayak kita kan tahu ya kan, kalau paskibraka itu pasti didikannya udah militer banget ya kan, tendang terus di apa itu begitu kan udah biasa. Nah, kira-kira ada nggak kejadian yang menurut Mas Ezar, kok aku diginiin ya gitu, kok aku dipukul sampai menyebabkan kayak turun gitu, aku besok nggak mau latihan lagi gitu. Pernah nggak kayak Kalau dibilang kayak gitu sih sempat pernah. seperti ya? Pas di mana itu? Waktu di madrasah sih. Nah, itu kan kayak saya waktu itu jadi kayak komandan pasukan. Nah, pasukan saya itu salah terus kok. Terus dihukum. Nah, hukumannya saya itu dua kali lipat lebih berat daripada pasukan saya. Karena pemimpin. Iya. Nah, terus Nah, sempat saya mau nyerah itu kayak kok salah terus sih. Terus akhirnya muncul kesadaran dari teman-teman, masa mau gini-gini terus, sudah amin berapa ini lomba ya. Saya kira mereka bangkit buat latihan lagi, meminimalisir kesalahan dan juga alhamdulillah dapat juara gitu. alhamdulillah berkat tadi itu guys. Kalau nggak dihukum nggak juara kayaknya. Ya guys, jadi sebenarnya ada hukuman yang mendidik, ada yang nggak mendidik guys. Hukuman yang mendidik itu dikala orang yang dihukum itu sadar gitu loh akan kesalahannya sehingga berubah untuk mendidik. Tapi ada hukuman yang nggak mendidik. Kalau saja misalnya Mas Ezar ini tadi setelah dihukum terus menyerah dan pulang ke rumah ya kan, setelah itu hanya main layangan di rumah, dia nggak juara ya kan. Makanya kalau Mas Ezar ini semangatnya luar biasa, meskipun dihukum itu menjadi pelecut untuk lebih baik gitu Mas ya, sehingga menghasilkan juara. Ya kita harapkan untuk pemirsa semua atau teman-teman semua banyak yang berjiwa seperti Mas Ezar ini ya, pantang menyerah meskipun dihukum, atau hukuman itu ibarat kita apa ya, ujian gitu kan. Ujian meskipun diuji ya dengan kesusahan tetap tidak menyerah ya untuk menggapai sebuah tujuan. Kalau tadi kompetisi tujuannya juara ya, berarti untuk sebelum kita juara jangan berhenti kan gitu. Ya Mas, terkait tadi kan sudah apa ya, terkait juara itu kan kayaknya sudah pernah, aku sudah merasakan gimana manisnya menjadi juara. Kalau boleh tahu untuk saat ini Kak Ezar ini juga jadi ketua peloton bukan? Iya. Nah ini guys, saat ini saya mencari ketua pelotonnya siapa, baru ketemu ya kan. Wah, luar biasa, kita berbicara dengan orang yang tepat. Tadi tanya sama Mbak Disa sama Mbak Nuswa, ketua pelotonnya ada di gerbong nomor 4. Ternyata namanya rezeki itu ya nggak terduga guys, ternyata ketua pelotonnya ini ya kan, ini yang akan jadi ketua. Luar biasa, karena memang Mas Ezar ini kan sudah pernah menjadi juara, otomatis apa ya, kita nggak bisa mungkir ya, meskipun latihan berpuluh-puluh kali, jika tidak ada mental juara kayaknya sulit ya Mas ya. Benar nggak? Kalau misalnya orang sudah pernah juara, mentalnya sudah terasa, itu juara itu lebih mudah gitu loh daripada yang belum pernah juara sama sekali. Nah ini menarik ya, umum kita ketemu dengan ketua pelotonnya, pasti kita bicara lebih banyak dengan Mas Ezar ini. Nah, kalau selama ini bukan didikan ya, menjadi contoh dari teman-teman yang kan ketua itu kan menjadi contoh ya kan. Nah, selama ini kalau Mas Ezar sendiri istilahnya motivasi teman-teman itu seperti apa? Biar mereka tetap semangat, berlatih, terus kompak gitu. Kalau motivasi ke teman-teman ya mungkin pernah itu waktu event gak dapat juara sama sekali ya. Daripada kita nangis ya buat apa, nggak hasilkan apa-apa. Yang mending kita latihan lagi, berjuang lagi. Ya kalau guru saya dulu bilang itu kayak gagal itu kesuksesanmu yang tertunda gitu. Wah mantap, luar biasa Mas. Apa yang keluar dari murid Mas Ezar ini sebuah quote yang luar biasa. Wah keren ya. Jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau saya bisa mengatakan gini Mas, kegagalan itu adalah kesuksesan yang gagal kan. Jadi kalau ingin sukses jangan gagal. Tapi enggak, yang benar itu adalah
ketika kita gagal nggak masalah. Hari ini gagal belum tentu esok kita gagal ya kan. Yang penting kita terus berusaha. Seperti tadi sudah dibuktikan oleh Mas Eza sendiri, gagal ya kan, nggak dapat apa-apa sama sekali. Dan teman-temannya kayak Don menangis. Ya, buat apa kita menangis ya kan? Apakah dengan menangis terus kita dapat juara kan? Enggak. Yang penting kita terus berlatih. Ya mungkin belum rezekinya lah. Siapa tahu di momen berikutnya, kompetisi berikutnya bisa juara. Dan dibuktikan setelah itu juara ya bisa juara. Bisa. Nah itu. Jadi buat kalian jangan patah semangat. Tetap semangat, menolak menyerah. Ini Mas, pengalaman saat di kompetisi gitu loh. Di kompetisi yang paling berkesan tadi kan saat juara itu ya. Iya. Sekarang yang paling menurut Mas Eza ini ya bikin ton lah, yang bikin ton gitu saat kompetisi, saat di SMK ini ya, bukan yang di MTS, yang di SMK ini buat apa kayaknya ton gitu. Maksudnya gini, kan dulu juara itu, terus di SMK pasti kan pengennya lebih dari itu. Ternyata misalnya sekarang kok ini gitu. Nah, kira-kira di pas saat apa gitu loh yang merasa down? Kayak beda dari cara latihan gitu aja. Kayak tiba-tiba lu kok gini latihannya, kayak baru mau adaptasi gitu. Jadi ya mulai adaptasi. Yang bikin down itu waktu gimana ya, kayak pelatih itu dibanding-bandingin sama pasukan sebelah. Oh iya. Jadi kayak ini, kalau kamu misal dibanding-bandingin, ya jangan buat mental kamu down. Tapi lihat musuh itu kayak apa. Kamu pengen jadi kayak mereka, enggak jadi juara gitu. Ya udah, latihan yang serius gitu. Wah, mantap, luar biasa guys. Ini saya bisa merasakan loh ya. Maksudnya gini, kita aja yang mungkin bukan ikut kompetisi ya, kita di keluarga kita lah. Misalnya di keluarga kita, terus kita dibandingin tuh sama adik kita, sama kakak kita, kalau gitu. Kamu kok kayak gitu sih? Tuh lihat tuh anak tetangga tuh udah bisa gini, udah bisa. Kan pasti sakit banget ya kan. Nah ini Mas Eza sudah pernah merasakannya, tetapi pelatihnya itu sebenarnya mengajarkan sebuah arti, sebuah perjuangan guys kalau menurut saya. Eza ya, jadi ya apa sih kamu pengen perang ya, ini perang dalam tanda kutip ya, maksudnya itu kompetisi gitu. Kamu kan ya harus tahu musuh-musuhmu kayak gitu, masa kau kayak gini kan gitu. Luar biasa ini pelatihnya Mas. Kalau boleh tahu Mas, tadi sudah disinggung bahwa ada perbedaan latihan. Nah, kalau menurut Mas Eder sendiri, latihan yang MTS dengan sekarang itu ada perbedaan nggak? Cara apa ya? Mungkin cara ngelatihnya atau ada perbedaan? Perbedaannya itu beda banget. Beda banget. Bedanya di mananya? Teknisnya atau apa caranya atau gimana? Dari apa, kayak gimana ya jelasnya, ada sulit. Kalau di MTS itu kita kalau salah itu selalu dihukum gitu. Nah kalau di SMK kan ya pasti udah besar toh, udah tahu yang benar yang mana yang salah. Kalau udah tahu salah ya jangan diulangi lagi gitu. Beda kalau kita di MTS, mungkin kalau kita di MTS ngelakuin kesalahan ya berulang kali dan akhirnya buat pelatih marah. Akhirnya melakukan kesalahan yang sama gitu. Ya, teknisnya adalah hukuman kan gitu. Kalau sekarang lebih ke pengertian, karena kan udah pada gede gitu kan, udah tahu bahwa mau kayak gini-gini aja kan gitu. Sampai ada tertinggal di dalam kereta. Sekali lagi, saya dari kereta. Kalau untuk teknis Mas, untuk contoh gerakan gitu, sama nggak waktu SMP dengan sekarang? Kalau dari teknis gerakan sih ngikutin perkembangan aturan yang ada. Kalau dulu itu ada yang namanya SK Pangap aturannya dulu. Kalau kepanjangannya standar surat kecakapan Panglima ABRI kalau sama aturannya sekarang itu beda jauh. Oh, kayak kalau di SK Pangap itu, kalau kita tahu langkah tegap ya, langkah tegap itu harus lurus 90 derajat kaki itu. Kalau di aturan yang sekarang itu nggak sampai 90, tapi harus gimana ya bilang,
nggak harus 90 derajat, cuma harus ikut aturan gitu aja. Kalau bedanya sama sekarang itu kita ke aturannya, lebih ke aturannya. Kalau dulu kita lebih ke powernya. Jadi kayak gitu. Makanya kalau kita waktu saya latihan di MTS dulu itu lebih banyakin fisik daripada apa kayak ikut aturan. Kalau sekarang kita ikut aturan. Kalau dulu lomba mungkin udah tahu siapa pemenangnya, soalnya udah pasti yang paling besar powernya itu siapa dan yang paling kompak pasukannya itu siapa udah tahu. Kalau sekarang kita belum tahu siapa yang bakal menang gitu. Soalnya kan setiap sekolah ngikutin aturan, cara nangkepnya juga beda-beda gitu. Oh gitu. Ini ilmu baru ya guys. Jadi kalau yang saya ketahui teknis untuk kayak gitu tuh sama, ternyata berbeda guys. Ternyata ada perbedaan, ada dinamis ya, itunya perubahan gitu ya kan. Berarti emang ada aturan ya Mas ya, yang ada SOP-nya lah itu. Iya. Nggak sembarangan gerak, maju mundur, terus tadi yang disampaikan apa 90 derajat dan lain sebagainya. Oke guys, ini kayaknya di itu ya guys, di kereta api guys, jadi tidak kondusif guys. Oke, Mas Ezar, ini karena di menit akhir ya. Mungkin untuk closing statement, untuk apa ya, motivasi untuk pemirsa semua yang di rumah. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman dan jangan pernah berhenti untuk terus berproses. Wah, luar biasa. Singkat, padat dan jelas ya guys. Jangan pernah berhenti untuk proses ya. Jangan patah semangat, semangat menolak menyerah. Oke, terima kasih Mas Ezar dan pemirsa semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.